Tabe, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurela Gea. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Nelayan asal desa Ampibabo ditemukan selamat di perairan Togian. Program makan bergizi gratis berimbas pada pemangkasan anggaran di Pemkab Donggala. Sejumlah aktivis di Palu menggelar aksi Kamisan menolak PHK dan pemangkasan anggaran pendidikan. Seorang nelayan bernama Muhammad Fikram, warga desa Ampibabo Utara, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong, ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang saat melaut di perairan Teluk Tomini Minggu sore. Korban ditemukan selamat meski sangat lelah saat setelah 4 hari terombang-ambing di tengah laut. Upaya pencarian terhadap Fikram akhirnya membuahkan hasil setelah nelayan yang sedang mencari ikan menemukan korban sekitar 49 mil dari lokasi awal dilaporkan hilang Selasa sore. Tim gabungan langsung turun tangan usai menerima laporan penemuan korban di tengah laut. Korban kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Kuling Kenari, Kepulauan Togean, dan selanjutnya dibawa ke Pelabuhan Ampana untuk mendapatkan penanganan medis. Korban akhirnya dipulangkan ke rumahnya. Isak tangis keluarga menyambut korban yang akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat. Jadi pada saat tim SAR gabungan melaksanakan pencarian, mendapatkan informasi dari Kapten Kapal Ikan Timur Jaya 77 yang sedang mencari ikan di perairan Togian bahwa mereka menemukan korban atas nama Muhammad Fikram yang hanyut dalam kondisi selamat. Kemudian untuk posisi penemuan yaitu pada koordinat 0 derajat 31 menit 3.42 detik south, 120 derajat 55 menit 57.90 detik east. Selanjutnya korban dievakuasi ke Pelabuhan Kuling Kenari, Kepulauan Togian dengan aman. Kemudian korban diserahkan ke pihak keluarga. Sebelumnya, Fikram meninggalkan rumahnya Minggu pagi untuk pergi melaut. Namun hingga malam hari, korban tak kunjung pulang. Pihak keluarga pun melaporkan kejadian itu ke polisi dan tim SAR. Pencarian pun dilakukan dengan menyisir pantai Ampibabo dan perairan Teluk Tomini. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Parigi Motong. Siapa yang mau tes duluan? Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran tidak hanya berdampak di tingkat pemerintah pusat, tapi juga berimbas di tingkat daerah. Salah satunya Kabupaten Donggala yang ikut memangkas anggaran demi mendukung program makan bergizi gratis. Pemangkasan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Donggala dilakukan di sejumlah instansi, mulai perjalanan dinas, kegiatan pelatihan yang bukan prioritas, hingga proyek yang tidak mendesak. Makan bergizi gratis menjadi salah satu program Presiden Prabowo Subianto yang membutuhkan banyak anggaran. Justru ini menurut pandangan saya adalah sebuah motivasi positif bagi kita, bagi daerah khususnya. Di antaranya adalah bahwa daerah tidak mesti harus berpikir terus menunggu sumber pembiayaan itu semata hanya dari APBN, tapi bagaimana dengan kondisi keuangan, kemampuan keuangan daerah yang kurang memadai, apalagi dengan kebijakan pemangkasan itu, daerah berinisiatif harus mencari uang, meningkatkan pendapatan asli daerah dari berbagai sektor, termasuk sektor pertanian yang memang notabene-nya adalah bagian yang terpenting untuk mendukung program. Dari total APBD Kabupaten Donggala tahun 2025 sebesar 1,5 triliun, jumlah anggaran yang dipangkas mencapai 140 miliar rupiah. Pemangkasan anggaran ini diharapkan bisa membantu dan mendukung program Presiden Prabowo.
Selain itu juga menjadi tugas bagi Pemda dalam menghemat anggaran serta dapat mencari anggaran secara mandiri di daerahnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Situasi keamanan di wilayah Poso saat ini berjalan aman dan tentram. Moderasi beragama pun terjalin dengan baik, sehingga masyarakat yang berasal dari suku dan agama yang beragam bisa hidup rukun dan damai. Harmoni keberagaman terus terjaga di daerah bekas konflik bernuansa SARA ini. Salah satu desa, yakni Desa Bakti Agung, Kecamatan Poso Pesisir, kini dijadikan kampung percontohan moderasi beragama di Kabupaten Poso. Pemilihan Desa Bakti Agung, Kecamatan Poso Pesisir Utara, sebagai kampung moderasi beragama karena selama ini masyarakatnya yang plural, mencerminkan harmoni dalam keberagaman. Penguatan moderasi beragama terus digaungkan berbagai pihak di Poso. Tidak hanya tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda lintas agama, tapi juga aparat keamanan. Program ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, serta mencegah penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Ini hal sangat positif sekali di dalam membangun kerukunan dan kedamaian di Provinsi Sulawesi Tengah. Saya yakin dan percaya bahwa peserta juga merasa berbahagia dengan kegiatan seperti ini. Selain ajang silaturahim, juga tukar pikiran dan tukar pendapat di dalam membangun kehidupan keagamaan. Tidak hanya di Kabupaten Poso, tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Moderasi beragama selain menciptakan kerukunan antar umat beragama, juga sekaligus memperkuat persatuan bangsa. Masyarakat Poso menguatkan paradigma baru yang berlandaskan 4 pilar, yaitu wawasan kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.